Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fisni Ilmah Solihah dengan NIM 2022017034, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Digital Banking dan Program Kredit Usaha Rakyat terhadap Loyalitas Nasabah di Bank BRI dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Untuk pembahasan yang pertama ada latar belakang. Di tengah persaingan sektor perbankan Indonesia yang dinamis, Bank BRI terus berinovasi meningkatkan performa guna membangun citra positif serta mempertahankan loyalitas nasabah yang didorong oleh kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang andal. Strategi ini diwujudkan melalui penguatan pelayanan digital via aplikasi BRIMO serta optimalisasi kontribusi ekonomi melalui program pelayanan KUR mikro demi mendukung pertumbuhan UMKM. Kendati demikian, adanya keluhan operasional pada aplikasi digital dan dinamika proses pembiayaan kredit menuntut BRI untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanannya agar tetap mampu memenuhi ekspektasi serta menjaga kepercayaan jangka panjang nasabah. Untuk masuk ke pembahasan yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan digital banking berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank BRI? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan program kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank BRI? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan digital banking berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI? Yang keempat, apakah kualitas pelayanan program kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI? Yang kelima, apakah kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI? Dan yang keenam, apakah kepuasan nasabah memediasi pengaruh kualitas pelayanan digital banking terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI? Yang ketujuh, apakah kepuasan nasabah memediasi pengaruh kualitas pelayanan di program kredit usaha rakyat terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI? Masuk ke pembahasan yang ketiga, ada metode penelitian. Di sini ada yang pertama, sifat penelitian ini menggunakan sifat kuantitatif, kemudian definisi operasionalnya untuk variabel independen ada digital banking dan program KUR, untuk variabel dependen ada loyalitas nasabah, dan untuk variabel intervening ada kepuasan nasabah. Untuk populasi sendiri ada di nasabah Bank BRI dan menggunakan sampel 150 responden. Untuk teknis analisis datanya ada analisis deskriptif dan regresi linear berganda, dan waktu penelitian ada pada bulan April 2026. Untuk pembahasan yang keempat ada penelitian terdahulu. Di sini ada 7 penelitian terdahulu. Yang pertama, mengutip dari Latifah dan Wayuningsih 2023, menyatakan digital banking berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Yang kedua, mengutip dari Sri Bakti dan Nurkaini 2023, menyatakan bahwa program KUR berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Yang ketiga, mengutip dari Mahfiroh 2022, menyatakan digital banking berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Yang keempat, mengutip dari Sutrisno dan Hastuti 2022, menyatakan program KUR berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Kemudian yang kelima, mengutip dari Purwanti 2025, menyatakan kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Yang keenam, mengutip dari Putri 2024, menyatakan kepuasan nasabah mampu memediasi digital banking terhadap loyalitas nasabah. Dan yang terakhir, mengutip dari Huda 2027, menyatakan kepuasan nasabah mampu memediasi program KUR terhadap loyalitas nasabah. Kemudian di pembahasan kelima ada uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ada 3 uji. Yang pertama, uji normalitas. Data penelitian berdistribusi normal atau tidak mengalami masalah normalitas dengan SIG lebih besar dari 0,05. Di sini uji normalitas menunjukkan nilai SIG 0,200 atau lebih dari 0,05. Kemudian ada uji multikolinearitas. Data penelitian menunjukkan seluruh nilai variabel penelitian memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai FIF
kurang dari 10. Dari hasil uji tersebut diartikan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan uji Getzer, seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang keenam ada uji hipotesis. Di uji hipotesis ini ada beberapa uji. Yang pertama uji T. Di sini ada persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan yang pertama, variabel X dan X1 dan X2 terhadap kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian di persamaan kedua, variabel X1 terhadap loyalitas nasabah tidak berpengaruh positif, sedangkan variabel X2 dan Z terhadap loyalitas nasabah berpengaruh positif. Untuk uji F, ada dua persamaan juga. Yang pertama, variabel X1 dan X2 terhadap kepuasan nasabah berpengaruh secara simultan. Kemudian persamaan kedua, variabel X1, X2, dan Z terhadap loyalitas nasabah juga berpengaruh secara simultan. Kemudian ada uji R, ada dua persamaan. Yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Z sebesar 69,4%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, dan Z terhadap Y sebesar 78,1%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian ada uji Sobel. Variabel Z mampu memediasi variabel X1 terhadap loyalitas nasabah. Kemudian, variabel Z juga mampu memediasi variabel X2 terhadap loyalitas nasabah. Kemudian yang ketujuh ada pembahasan dan kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel digital banking berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Untuk yang kedua, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel program core berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Yang ketiga, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel digital banking tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak. Yang keempat, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel program core berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima. Yang kelima, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa H5 diterima. Yang keenam, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kepuasan nasabah mampu memediasi digital banking terhadap loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa H6 diterima. Dan yang terakhir, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kepuasan nasabah mampu memediasi program core terhadap loyalitas nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa H7 diterima. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.